Bab 319. Sikap tegas. Dengan kemunculan Jordan Group yang tiba-tiba, kerugian terbesar adalah kamar dagang Anhemia. Hanya tidak menduga mereka begitu berani. Tapi yang sulit adalah menemukan kebenarannya. Aku yakin semua bukti telah dihancurkan, kata Nathan. Vermilion sudah menyelidiki Dewa Perang. Video pengawasan di rumah sakit umum pertama dari pukul 11.30 hingga pukul 12 dihancurkan tadi malam, kata Vermilion. Itu berarti selama waktu ini, seseorang memasuki rumah sakit dan menghancurkan secara diam-diam, kata Hugo. Nathan bertanya, bisakah kamu memperbaiki Vermilion? Aku harus mendapatkan sumber videonya. Bahkan jika itu dihancurkan, aku bisa langsung mengembalikannya, kata Vermilion. Oke, ayo pergi segera. Nathan dan Hugo segera datang ke ruang pemantauan rumah sakit. Tanpa diduga, sudah dijaga ketat beberapa penjaga. Tidak ada yang diizinkan masuk. Aku Hugo. Aku perlu melihat rekaman pengawas tadi malam. Hugo berkata terus terang. Tidak, aku tidak peduli siapa kamu ini. Tidak ada yang bisa memasuki tempat ini kecuali gugus tugas. Para penjaga ini memiliki sikap yang tegas. Tidak ada yang dibiarkan masuk. Oke. Ayo pergi lihat peralatannya. Nathan dan Hugo datang ke bangsal. Tetapi peralatan insiden itu telah diambil. Kecuali gugus tugas. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Setelah mendengarkan, Nathan segera menghubungi Irfan Wilson. Irfan, aku perlu mendapatkan rekaman pemantauan rumah sakit umum pertama, kata Nathan. Dewa Perang tidak bisa. Kali ini gugus tugas dikirim dari South Mantis. Dari atas sudah dilarang. Tidak ada seorang pun di Anhemia yang bisa campur tangan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Irfan Wilson berkata dengan malu. Oh ya, masalah ini disarankan oleh guru lamaku Louis Kopp. Untuk menghindari kecurigaan, biarkan satuan tugas khusus di ibu kota provinsi melakukan penyelidikan menyeluruh. Tidak ada seorang pun di Anhemia yang boleh campur tangan. Dalam 3 hari kesimpulan akan keluar. Irfan Wilson menambahkan. Oke. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, Nathan tersenyum. Dia tahu sedikit tentang Louis Kopp dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan kamar dagang Anhemia. Kamar dagang Anhemia menggunakan trik ini dengan baik. Dia sengaja membuat masalah menjadi besar sehingga provinsi mengirim orang. Dan tidak ada seorang pun di Anhemia yang diizinkan untuk campur tangan. Hanya untuk menjadikan hal ini benar. Hancurkan Jordan Group secepat mungkin. Green Dragon. Periksa siapa kepala yang bertanggung jawab atas gugus tugas ini, kata Nathan. Segera setelah itu, berita datang dari Green Dragon, Dewa Perang. Orang yang memimpin tim kali ini adalah Yongki, Wakil Direktur Departemen Patroli South Mantis. Yongki memiliki julukan orang yang tidak memihak. Dia tidak mengizinkan siapapun ikut campur dalam masalah ini. Oke, sampaikan perintahku. Minta Yongki datang menemuiku, kata Nathan. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang ke villa. Orang yang turun dari mobil adalah Yongki, pemimpin gugus tugas. Dengan Green Dragon, Yongki datang ke ruangan. Yongki melihat sekilas Hugo dan Nathan. Dewa Perang Kunlun. Apa kabar? Kata Yongki. Apa kamu Yongki? Apa kamu tahu untuk apa yang aku mencarimu? Nathan bertanya. Yongki tertegun sejenak. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, Yongki tahu hubungan antara Dewa Perang dan Tuan Hugo. Jadi izinkan aku memberitahu Anda secara langsung. Jika Dewa Perang Kunlun ingin ikut campur dalam urusan Jordan Group, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak diperbolehkan. Tidak ada seorang pun di Anhemia yang bisa campur tangan dalam kasus ini. Aku ingat bahwa Dewa Perang adalah wakil Anhemia. Jadi tolong mengerti. Jika Dewa Perang bersikeras untuk campur tangan dalam masalah ini, maka langkahi mayatku. Sikap keras Yongki mengubah ekspresi semua orang yang hadir. Bab 320. 3 hari. Semua orang akhirnya tahu di mana titik masalah ini susah ditangani. Pantas saja Irfan Wilson juga tidak bisa menanganinya. Nathan bertanya, bagaimana dengan hasil penyelidikan Ketua Yongki? Gugus tugas hanya memiliki 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari petunjuk dan bukti yang tersedia saat ini, masalah utama ada pada kualitas produk Jordan Group.
Bisa dikatakan hasil penyelidikan masalah terdapat pada Jordan Group. Menangkap orang yang bersangkutan dan menghentikan semua yang bermasalah. Kata Yongki. Meskipun dia tahu ada yang salah dengan rekaman pemantauannya, Departemen Teknologi juga tidak bisa memperbaikinya. Bila aku tetap mau ikut campur? Nathan bertanya. Aku sudah mengatakannya. Jika Dewa Perang bersikeras untuk campur tangan, lewati mayat Yongki. Sikap Yongki tetap sama. Nathan tiba-tiba tertawa. Sepertinya Yongki tidak tahu. Aku sudah ikut campur. Begitu pula dengan prajuritku Raja Perang Kirin. Sudah tidak bisa lepas tangan. Apa? Yongki tercengang memandang Nathan. Tidak. Dewa Perang Kunlun belum terlibat. Kata Yongki. Jadi kamu berani mengatakan bahwa kamu sudah memeriksanya. Sudahkah kamu memeriksanya dengan baik? Suara Nathan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dewa Perang Kunlun. Aku tidak mengerti maksudmu. Yongki menunduk. Sedikit gugup. Jordan Group sekarang dipegang oleh seorang wakil presiden. Bagaimana dengan presiden direktur dan bos besarnya? Nathan bertanya. Sebelum Yongki bisa bereaksi, dia berkata tanpa sadar. Aku masih menyelidiki masalah ini. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Tidak perlu periksa. Presiden direkturnya adalah Kirin dan bosnya adalah aku. Kata Nathan. Duar. Setelah mendengar ini, Yongki seperti tersambar petir dengan ekspresi ketakutan. Dia akhirnya menyadari, jika bukan karena Nathan, bagaimana mungkin Hugo datang ke Anhemia? Bagaimana mau menjadi ambasador? Juga, bagaimana bisa Nathan membuat produk kualitas rendah? Seseorang menjebak Jordan Group. Pertama kali, dia langsung menyadarinya. Lepaskan otoritas dan biarkan orang-orangku membantu penyelidikan. Kata Nathan. Mengerti. Yongki segera setuju. Segera sumber video yang rusak dikirim ke Vermilion. Nathan dan Hugo juga memeriksa peralatan secara langsung. Setelah mengecek, Nathan tiba-tiba tersenyum. Ketua Yongki. Produk ini sama sekali bukan dari Jordan Group. Apa? Yongki dan yang lainnya terkejut. Karena selama produksi produk, aku secara khusus meminta departemen teknis untuk mencetak kode khusus di beberapa tempat tersembunyi. Untuk mencegah konflik. Tetapi di peralatan ini tidak ada sama sekali. Kalian bisa memeriksa produk Jordan Group dan akan tahu. Yongki dengan cepat meminta seseorang memeriksanya. Setelah dibandingkan, produk Jordan Group memiliki kode khusus rahasia. Di peralatan ini tidak ada. Segera cari tahu dari mana peralatan bermasalah ini berasal. Yongki memerintahkan. Di sisi lain, Vermilion dengan cepat memperbaiki rekaman pengawasan. Setelah hasil keluar, semua orang terkejut. Karena seseorang diam-diam mengganti peralatan medis. Sebuah jebakan. Segera periksa. Periksa semua orang ini di video. Yongki sangat marah. Dia selalu tidak egois. Adil dan tidak memihak. Jika bukan karena Nathan, dia akan melakukan kesalahan dalam kasus kali ini. Membuatnya sangat marah. Selain itu, Kirin menyerahkan dokumen kepada Yongki. Ada bukti bagaimana kamar dagang Anhemia menjiplak teknologi inti dari Antra Group yang asli. Baik. Aku akan menyelidiki masalah ini bersama-sama. Yongki mengangguk. Sekarang dia sangat mengagumi Nathan. Terlalu hebat. Melakukan sesuatu dengan sederhana dan efisien. Masalah telah menjadi jelas. Tuan Hugo menghela nafas lega. Bersambung.